jadat Sulaima bil Allah wisal litakarruma fasara surur ilal fuadi wa khayyama. Jadat Sulaima. Sulaima itu tasghirnya Salma. Salma itu ya nama perempuan. Salma. Tahu Salma gitu. Nah, Salma. Nah, ini istilah dalam dunia tasawuf ya. Para pecinta Tuhan, para pecinta Allah itu untuk memudahkan agar manusia ini mudeng caranya cinta sama Allah. Mudeng gaya menjalin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka didekatkan dengan kepala kita. Kita diajak ngobrol cinta Allah gak paham, gak level gitu ya, gak level. Kenapa? Ilingnya wedok kok. Jujur Mas. Kita ini ingetnya perempuan, perempuannya ingetnya laki-laki. Suruh inget Gusti Allah bab cinta, gak nyambung. Cinta Allah ki piye rasane? Gak paham. No cinta wedok ngerti aku piye rasane. Cinta wong ganteng saya tahu rasanya. Cinta Allah saya enggak tahu. Makanya orang-orang soleh dari zaman ke zaman sudah biasa menggunakan ya wanita itu untuk memudahkan menjelaskan tentang cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadat Sulaima. Ini Sulaima bermurah hati. Ya, bermurah hati. Jadat Sulaima bil wisali takarruma. Mau nyambung hubungan dengan saya karena Sulaima ini lagi baik sama saya. Sulaima ini Salma molo ya, lagi berderma kepada saya. Kenapa? Sebetulnya saya nggak pantas punya hubungan dengan dia. Siapa saya? Siapa beliau? Beliau cantik jelita, saya buruk rupa, Beauty and the Beast. Ora pantas ya, nggak pantas nyambung. Nyapa saja nggak berani. Tiba-tiba Mbak Salma nyapa. Dik, gimana kabarnya? Luar biasa. Berarti Mbak Salma lagi bermurah hati bil wisali takarruma fasaras sururu ilal fuadi wa khayyama. Maka ketika Mbak Sulaima, Mbak Salma tadi mau menyapa, mau nyambung hubungan dengan saya, mau menanyakan kabar saya, mau dia itu mengenal saya, mau menyebut nama saya, hati saya jadi senang bahagia. Fasaras sururu ilal fuadi wa khayyama. Ada bahagia itu datang langsung pergi. Ya mampir minggatlah lagi. Tapi kalau bahagia karena disapa Mbak Salma lain. Begitu bahagia ini masuk ke hati, bahagianya nggak mau pindah. Khayyamah. Bahkan bangun kemah di hati, bangun tempat di hati, bahagianya semakin menetat, melekat dan membesar. Wa khayyamah. Lanjutnya fa husna ma jadat bihi. Bukan. Lanjut. Husnama jadat bihi fi wasliha. Naam. Ahlan bi waslin fihi niltul maghfirah. Naam. Jadi ya tadi sungguh bermurah hati, sungguh baik ini ya. Yang dia itu orangnya cantik, orangnya menyenangkan, orangnya baik. Kok mau nyambung hubungan dengan saya? Berkat saya berhubungan dengan Mbak Salma, inilah puncak cita-cita saya. Aku gak pengen liane, gak pengen mobil, gak pengen rumah yang mewah. Saya gak pengen rumah mewah, saya gak pengen mobil banyak, saya gak pengen duit bermiliar-miliar. I just need you Salma. Itu kata syair ini. Maksudnya apa? Begitulah pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya gak pengen sama dunia, hatinya gak tertarik sama dunia, hatinya gak gandrung sama dunia. Yang dicari adalah bagaimana disapa sama Allah, bagaimana dikenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini Nabi Muhammad SAW bukan lagi disapa, bukan lagi dikenal, diundang, diajak berangkat, diajak ketemu. Ya, karena apa? Lagi-lagi merendahkan diri, gak pernah melihat sisi baiknya, gak pernah mengagungkan dirinya, tapi merasa aku kurang, aku gak pantas, aku gak layak. Inilah jalan cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-i'tiraf maqamun azim. Tidak akan orang sampai pada Allah Ta'ala sebelum hatinya betul-betul ngaku aku elek, ngaku aku gak genah, ngaku aku rendah, ngaku aku lemah, ngaku aku gak punya apa-apa, ngaku aku makhluk yang hina. Sehingga tidak ada sombong pada satupun makhluk Allah,
apalagi sombong pada manusia. Sama semut gak sombong, sama kecoa gak sombong, sama katak gak sombong, sama kambing gak sombong, sama anjing gak sombong. Hatinya terus merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah Allahnya bermurah, dipanggil, diajak. Nah ini syarat kalau mau dikenal sama Allah ya itu. Nah cuman cara kenalannya Allah ini macam-macam. Halo, saya buka rahasia mau. Ini rahasia langit, tolong jangan di-share. Bahaya kalau di-share nanti. Nanti banyak yang jatuh cinta sama Allah kan saya repot. Saya jadi seneng. Nah kalau saya seneng kan repot, obah-obah terus ini. Ya nanti saya di jalan atau muter, loncat-loncat, lari-lari, muncul ada yang viral kan di syuting Habib Novel gendeng kan repot nanti. Di mall loncat-loncat gitu ya. Saking senengnya bahagia. Orang bahagia kan ekspresinya macam-macam. Nah caranya Allah kenalan itu diantaranya ada apa? Dikai loro, kasih sakit. Itu loh yang dijalani oleh Nabi Muhammad SAW. 3 bulan makan rumput. Berangkat ke Taif. Itu caranya Allah kenalan. Dipatai watu, disawat watu, tok sirah loh ya. Bukan roti, bukan duit gembelan, watu. Sahabat nangkis pakai kepala. Biar gak kena Nabi Muhammad SAW. Tangan, badan, kepala, semua digunakan untuk menangkis agar batu tidak kena Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sepanjang jalan disawati, dipadai tetap kena. Tapi hebatnya orang Taif, meskipun mereka itu jahat niatnya, pengen matak kanjeng Nabi Muhammad SAW, pengen lempari Nabi Muhammad SAW, mereka tidak berani melempar dengan tangannya sendiri. Kenapa? Paham ini Nabi. Paham nih orang yang luar biasa. Kalau saya yang melempar dengan tangan sendiri, nanti langsung saya kena bala. Maka yang disuruh anak-anak kecil di bawah umur. Kenapa? Anak kecil nggak punya dosa. Nah ini maksiat terstruktur. Ya, maksiat terstruktur. Zaman sekarang banyak yang model begini. Ya, musuhin ulama terstruktur. Ya toh ya. Menghina ulama terstruktur. Ada yang seperti itu, seperti ada. Tapi nggak boleh nuduh orang, kayak itu. Kalau ada yang begitu, ojo kaget, zaman Nabi sudah ada. Yang dipakai orang gak bersalah, anak kecil gak paham apa-apa. Anak kecil kan seneng, waktu sawatan gitu kan ya. Lempari gitu. Sama apa? Orang-orang gila, orang waras. Makanya pernah munculkan imam-imam masjid, ya diajar orang gila. Gak salah wong edan kok ya. Orang gila gak salah. Itu udah ada, seperti itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang gila ngelempari. Kenapa? Orang Taif paham kalau kita yang lempar langsung pasti balak turun dari langit langsung. Nah itu sudah anak-anak kecil saja malaikat gergeten. Karena malaikat tidak bisa ditipu dengan sesuatu yang terstruktur dan terorganisir. Malaikat gak ketipu. Wa makaru wa makarullah. Di hadapan Allah ketok ceto nyoto ya. Kelihatan jelas itu. Siapa aktor di balik semua ini? Oh, orang-orang tua yang ada di Taif. Malaikat, Masya Allah, yang jaga gunung turun gunung. Malaikat yang jaga gunung turun gunung. Langsung ngadep kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mau ngadep kanjeng Nabi, Nabi itu ada SOP-nya. Ketemu Nabi nggak budas-budus dulur. Sorry bro, Nabi. Walaupun Nabi itu merendahkan diri Nabi itu, tapi ada malaikat yang jaga. Malaikat mau ketemu SOP berlaku. Kamu malaikat dari mana gunung? Mau ngapain? Ketemu Nabi Muhammad SAW. Entah nono sih. Malaikat mau ketemu suruh nunggu dulu. Malaikat Jibril kemudian sowan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ini ada 2 malaikat yang jaga gunung di Taif. Izin minta waktu bertemu. Diizinkan atau tidak? Izinkan. Malaikatnya ngadep, ya Rasulullah saya jaga gunung di sana. Ya Rasulullah saya jaga gunung di sana. Minta izin, gunungnya mau kami angkat, mau kami lemparkan ke kota Taif, tenggelamkan warga Taif. Keren. Coba itu saya, lanjutkan. Ya kan ya, kalau kita dukungan langit, lanjutkan, hajar. Memang keterlaluan ini. Ya memang siasatnya bagus sih, pakai anak-anak kecil. Ini kejahatan yang terstruktur, ya harusnya dibalas lebih keji ini. Karena memanfaatkan anak kecil untuk tidak kriminal, padahal anak kecil ini nggak punya salah. Kita harus hukum dengan hukuman yang lebih berat. Tenggelamkan warga Taif. Itu kalau saya. Makanya aku rada di Nabi. Lahirnya belakangan gitu kan ya. Makanya kita ini nggak mudah jadi orang-orang yang luar biasa. Sebelum hatinya itu jadi luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngomong apa? Jangan. Nah,
Justru doa pamungkas untuk orang zalim. Kalau ada orang menzalimi, yang dizalimi kan punya doa ya. Angkat tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mereka kaumku, tolong kasih hidayah. Mereka enggak ngerti kalau aku nabi. Dikira palsu aku. Dikira ngarang-ngarang. Dikira saya ini cuman sok pamer, sok cari kedudukan, sok ya Allah. Jadi saya yang kurang pinter, saya yang kurang pandai memperkenalkan diri. Jadi mereka enggak bersalah. Tolong mereka dikasih hidayah ya Allah. Dan tolong dari sulbi mereka ini yang lempar tadi, yang nyuruh lempar ya, yang nyuruh lempar, dari keturunannya jadikan orang-orang yang beriman kepadamu dan kepadaku ya Allah. Keren. Lawang jenengan yang didolimi saja kabul, apalagi kanjeng Nabi yang enggak perlu didolimi kabul, apalagi kanjeng Nabi didolimi SAW. Wah, kabul kuadrat itu. Makanya anak cucu orang Taif itu akhirnya jadi sahabat-sahabat besar yang membela perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini loh caranya Allah kenalan. Nah, Nabi paham Allah lagi kenalan, dia langsung nyapa Allahnya. Dan jenengan kita saya ini kadang diajak kenalan sama Allah tambah nggak dibukai pintu. Tambah sambat. Ya Allah, saya udah sholawat 2000 kali, pancet melarat ya Allah. Pripun niki Gusti. Ya Allah, ya Allah gitu kan. Saya ini pagi sudah keluar, pulangnya bukan sore lagi ya Allah. PNS itu jam 8 sampai jam 4. Saya itu jam 4 sampai jam 8. Kuali aneh, jam 4 sampai jam 8. Tapi cari uang 50.000 aja kok nggak dapat ya Allah. Kurang apa saya ini? 5 waktu ya sholat loh Gusti. Aku sholat Gusti ya Allah. Nggak paham ini. Ini nggak paham. Ingat tuh kata para ulama. Kalau pintu pergaulan dengan makhluk itu tertutup, maka saat itulah ketahui Allah lagi buka pintu pergaulan dengannya. Jadi kalau kamu dibenci orang, walaupun kamu sudah benar, kamu udah lempeng, kamu udah betul, kok kamu dimusuhin, kamu dibenci, itu artinya apa? Allah tidak mengizinkan kamu deket-deket manusia. Allah maunya kamu jadi miliknya Allah, berdua-dua dengan Allah. Itu Allah membuka diri manggil kamu, sambut panggilan Allah Ta'ala. Ojo ngresullah. Jangan kemudian kamu menyesali keadaanmu. Sahure merubah keadaanmu itu menjadi jalan untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanggup ibu-ibu?